Terdiam, kelopak matanya berkedut sedikit, dan nampaknya radang dan miopianya belum sembuh. Ingin mendapatkan beberapa manfaat darinya. Adapun wanita bernama Qian Zuang, dia sangat bijaksana. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan mulai berbicara. Dari pertarungan tadi, aku tahu kalau kemampuan bertarungmu tidak lemah, dan mungkin kamu tidak tertarik dengan harta karunku. Tapi saya punya beberapa informasi tentang daerah misterius di sini. Kalau Anda percaya, saya akan memberikan salinannya. Dia berpakaian ringan dan membungkuk sedikit, yang tampak cukup masuk akal. Xiao Yan melambaikan tangannya dan meraih pedang Qiyu di tangannya. Kekuatan jiwanya menembus ke dalamnya dan tampak seperti peta, tetapi dia tidak tahu seberapa benar itu. Tetapi meskipun sudah terkirim, Xiao Yan dapat membuat salinannya untuk berjaga-jaga jika bisa digunakan di masa mendatang. Kini, satu-satunya orang yang hilang adalah lelaki bernama Wu Yan, yang memiliki senyum agak canggung di wajahnya dan tampak sedikit kewalahan. Itu terlalu berharga, dan aku tak ingin mengeluarkannya, tapi aku malu mengeluarkan yang tak berharga. Wu Yan, bukankah kamu punya cermin tanpa cermin? Jika kita tidak membayar, kita tidak bisa masuk. Amitabha. Buddha bernama Jinsi menggenggam kedua tangannya dan menatap Wu Yan. Wu Yan segera menatap Jinsi dengan tatapan heran. Jinsi, saya ingat Anda memiliki Vajra Boy yang jauh lebih berguna daripada tasbih Buddha. Jika kamu bersedia mengeluarkannya, aku akan mengeluarkan cermin Wuxiang. Jelas, harta yang disebut cermin Wuxiang sangat berharga. Itu sangat berharga di antara orang-orang berkuasa di level ini, itu pasti istimewa. Saya hanya menyarankan Amitabha. Jinsi jelas-jelas enggan menyatukan kedua tangannya, seolah tak peduli kehidupan lampau yang mana yang telah dijalaninya. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menunggu. Blokade boleh dipatahkan, tetapi ketiga hal ini juga harus diizinkan. Orang harus membayar sejumlah harga. Cermin tak berbentuk adalah harta karunku yang paling berharga. Ada beberapa benda misterius di sini yang saya temukan secara tidak sengaja sebelumnya. Saudara, tolong lihat. Wu Yan berkata sambil tersenyum pahit. Setelah berkata demikian, dia membalikkan tangannya tanpa berkata apa-apa. 3 objek berbeda diambil dari koleksinya dan digantung di depannya, sebuah batu, sebuah kipas, dan sebuah pedang patah. Xiao Yan melihat sekeliling, lalu segera mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, mengambil ketiga benda itu. Wu Yan tertegun sejenak, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Mungkin maksudnya adalah dia ingin Xiao Yan memilih satu di antara mereka. Namun, dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengambil ketiga barang itu. Wu Yan menggertakkan giginya dan harus menyerah. Bagaimanapun, masuk sekarang adalah kuncinya. Saudaraku, tolong bantu untuk menghancurkan blokade ini. Mereka bertiga menatap Xiao Yan yang tetap diam dan tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Saudaraku, apa artinya ini? Apakah Anda tidak puas? Melihat Xiao Yan tidak mau mengambil tindakan, 3 mata orang-orang. Dan mereka bertiga saling memandang dengan tidak bersahabat. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, mereka bertiga sekarang menjadi rekan satu tim untuk sementara. Jika Xiao Yan berubah pikiran, mereka pasti akan menyerang bersama. Apa kau tidak tahu berapa harga barang-barang yang kalian bertiga keluarkan? Anda bukan dari Sensi, jadi tidak mudah untuk datang ke Sensi dan meraih kekayaan. Xiao Yan berkata dengan dingin, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini. Dilihat dari tingkatan mereka, ketiga orang ini tidak lebih lemah darinya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga orang itu jelas berubah. Kalau kamu ingkar janji, kami tidak akan sopan dan malu kalau marah. Seketika itu juga dia mengepalkan tangannya.
Dia sudah lama tidak mengalami kehilangan seperti itu. Dia diperas setelah mencapai keabadian ilahi. Ini pasti akan menyebar. Bukankah itu hanya untuk menunjukkan senyuman kepada orang lain? Jika Anda mengambil tindakan, Anda pasti akan mati. Aura Xiaoyan tiba-tiba menghilang, dan dia menatap ketiga orang itu dengan tatapan tajam. Amitabha, donor, apa artinya ini? Kalau Anda tidak ingin merusak segelnya, mengapa Anda mempersulit kami? Aku bisa membuka blokade itu, tapi aku perlu bicara denganmu sendirian. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik ketiga orang dengan riasan tipis, dan ekspresi kewaspadaan muncul di wajah cantiknya. Dia satu-satunya wanita di sini. Setelah itu, tatapan Xiaoyan jatuh pada Jinxi, dan Qian Zuang segera menghela napas lega. Dia takut dia akan mengabdikan dirinya padanya, tetapi jelas dia terlalu memikirkannya. Qian Zuang dan Wu Yan dengan bijaksana mundur, meninggalkan Xiaoyan dan pendonor Jinxi. Silakan ucapkan, Jinxi, sambil merapatkan kedua telapak tangan. Kau berasal dari alam misterius surga barat, itu benar. Xiaoyan bertanya, ya, pendonor. Jinxi mengangguk sedikit. Berapa banyak dari kalian yang datang? Xiaoyan terus bertanya, tidak nyaman untuk memberitahumu hal ini. Mohon maaf, dermawan. Jinxi berhenti sejenak dan tidak memberikan jawaban yang bagus. Sudah berapa lama Anda berada di sistem ini? Sebelum Taiksu atau sesudah Taiksu? Xiaoyan melanjutkan. Ketika Jinxi mendengar Taiksu, tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan donor. Dilihat dari waktunya, seharusnya setelah Taiksu. Kita tidak tahu Taiksu. Itu juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Jinxi berkata, benarkah begitu? Tampaknya status Anda tidak rendah. Apakah Anda yakin tidak ada orang lain yang terlibat dalam perang antara Taiksu dan Senshi? Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Dia tidak hanya melihatnya, tetapi juga merupakan pemicu perang dengan Taiksu. Saya tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun, semua orang pergi mencari peruntungan setelah memasuki Senshi. Mengenai keberadaannya, aku juga tidak tahu. Jinxi berkata perlahan. Dan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Tahukah Anda apa yang saya tanyakan? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Jinxi tertegun sejenak, tampak berpikir, sebelum dia bereaksi. Yang ingin ditanyakan oleh donor adalah apakah si Tian Xuanji dan Taiksu akan bergabung untuk menghadapi Senshi. Jinxi adalah orang yang cerdas. Lebih tepatnya, siapapun yang dapat mencapai level seperti itu tidak akan menjadi orang bodoh. Xiaoyan menatap benang emas itu, dan yang terakhir pun segera melihat. Lu berpikir, sejauh yang aku tahu, alam misterius surga barat tidak akan berpartisipasi dalam perang antar dunia. Kami hanya hidup berdampingan dengan ras iblis. Sumber daya tidak terbatas, jadi para donatur dapat merasa tenang. Jinxi menggenggam kedua tangannya, dan menatap matanya yang serius, dia pasti tidak berbohong. Mungkin Jinxi tidak tahu yang sebenarnya. Terima kasih telah memberi tahuku. Xiaoyan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dia tetap tidak berniat untuk menerobos blokade. Mengapa Anda masih tidak mau mencabut blokade? Benang emas. Melihat pertanyaan Xiaoyan yang membingungkan, dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, ada orang-orang di sini yang ingin meraup keuntungan. Perkataan Xiaoyan tersampaikan dengan kekuatan jiwanya. Mereka bertiga melihat sekeliling, tetapi tampaknya tidak ada aura yang lebih kuat di sekitarnya. Mengikuti tatapan Xiaoyan, dia melihat meteorit di ujung. Tidak ada aura di sana, tetapi tatapan Xiaoyan terkunci di sana. Kau benar-benar merasa terhormat hanya karena menjadi dewa abadi tingkat ketiga. Lalu terdengar dengusan dingin dari kejauhan, dan aura kuat langsung menyelimuti area tersebut.
Tiga kecuali Xiao Yan. Ekspresi lelaki itu sedikit berubah, dan dia jelas merasakan embusan napas mendekati alis Xiao Yan dengan cepat, dan 9 segel bintang tiba-tiba berkelebat. Api 3 warna terpancar dari sekelilingnya. Ledakan.